Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di podcast pesantren by Humaira Media by Pesantren Humaira. Baik para pemirsa, hari ini kita akan berbicara dengan tamu yang sangat istimewa, yang viral beberapa hari ini. Langsung saja kita sambut dia. Assalamualaikum, Koran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Agak nggak ini ya di ucap salam ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sobahul khair. Apa artinya? Cuma pernah dengar aja sobahul khair, tapi artinya apa ya? Iya nih, dia juga pernah pesantren kilat waktu itu. Cenderung geledek kayaknya pesantren ya, pesantren geledek. Pesantren rock and roll. Baik, alhamdulillah. Kabar gimana? Kabar ya gini aja, alhamdulillah sehat, stabil, fisik mah ya. Kalau batin mah nggak tahu ya. Tapi nggak tahu sama amplop. Dompet sih dompet. Benar. Bikin dompet kita nggak tahu. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara banyak ataupun sedikit tentang kehidupan dan aktivitas Bang Koran. Ini bener namanya Koran tapi ya? Mungkin lebih ke nama panggilan ya. Nama panggilan Koran dari SMA gitu. Nah terus sampai sekarang, dari zaman SMA, kuliah, sampai sekarang saya kerja jadi guru gitu. Bahkan di sekolah juga anak-anak panggilnya Pak Koran. Pak Koran. Jadi udahlah. Ingat gak pertama kali yang manggil Koran siapa? Apa declare sendiri? Enggak, itu emang ada sejarahnya di SMA. Boleh cerita sedikit? Oh, kalau itu nggak bisa. Karena Koran itu dulu kode sebenarnya, bukan sembarang nama panggilan gitu. Jadi ya udahlah melekat sampai sekarang. Cuma kalau untuk asal muasalnya kenapa? Wah itu bahaya soalnya. Agak kurang mendidik kayaknya. Agak kurang mendidik. Berhubungan dengan kriminal bahaya. Tapi itu ya masa lalu tuh macam-macam yang bisa kita lakuin ke depan, apa yang kita lakuin nih. Jadi lebih baik lah. Oke, baik, jadi dipanggil Kang Koran aja ya. Boleh. Kang Koran. Kang Koran, aktivitas apa nih sekarang? Aktivitas sekarang, alhamdulillah saya pribadi sekarang ngajar di salah satu sekolah di Kota Bogor sebagai guru kesenian. Terus di samping ngajar, saya pribadi juga sekarang masih ngeband ya, aktivitas di musik. Ngeband. Ada band. Bukan ada band kan namanya. masih ngeband ya, band-band dari zaman SMA, band rock and roll gitu. Oh, rock and roll alirannya ya. Nama bandnya Jeans Roek. Jeans Roek tuh bukan Roek tuh kan sobek ya. Gitu kan? Artinya itu kalau bahasa Indonesia sobek, cuman kalau bahasa Sunda dan khususnya Bogor itu Roek atau mungkin Soek ya. Jadi namanya itu. Oh, filosofi Jeans Roek. Masih aktif berarti sekarang? Masih, sisa saya sendiri. Masih aktif. karena pendiri dan juga ini kali. Nggak ada kerjaan, cari kerjaan di band gitu? Enggak, sebenarnya lebih ke kayak aktivitas hobi sih kalau saya pribadi. Sama aja kayak orang mancing atau orang main futsal gitu ya. Mau dia umur berapapun, kalau emang senangnya mancing tetap jalan aktivitas hobinya itu. Nah begitupun saya pribadi gitu. Kayak gitu. Tapi ada kelebihan sih orang senang musik tuh. Apa tuh? Awet muda. Amin. Walaupun kerutan sini nggak bisa bohong ya. Nggak bisa bohong. Bener. Tapi jiwa muda. Main musik terus. Berarti musik halal ya? Wah, kalau masalah itu saya kurang tahu kalau masalah itu mah. Itu harus nanya ke yang ahlinya lah. Kayaknya ada ustadz yang lebih bisa menafsirkan gitu daripada gua. Ya baik, ini Bang Koran nih atau Kang Koran nih dulu kita pernah kuliah bareng ceritanya di Ibnu Khaldun, jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Benar. Waktu itu konsentrasinya apa kuliah? Waktu kuliah saya ambil jurnalistik. Soalnya pilihannya jurnalistik dan dakwah ya. Kayaknya kalau ke dakwah saya kayaknya nggak mungkin gitu. Saya pribadi gitu buat saya jurnal aja lah yang masih umum gitu. Oke, baik. Sekarang gini. Kita bicara agak banyak di aktivitas ya. Boleh. Aktivitas. Sekarang aktivitas ngajar di SMA atau SMP? Saya ngajar SMP sekarang. SMP. Nah, ngajar ini kejebak atau ada motif tertentu? Kalau tujuan saya pribadi dari dulu sebenarnya nggak ada sama sekali cita-cita ataupun tujuan untuk
mengajar gitu ya. Karena emang cita-cita saya dari dulu nggak ke situ gitu. Cuman seiring perjalannya waktu dan kesempatan yang datang ke saya itu dari tahun 2013 saya ngajar, bahkan sampai saat ini udah 10 tahun. Itu entah kenapa kayak saya selalu mendapatkan peluangnya di dunia pendidikan, di dunia mengajar. Peluang Ada kesempatannya gitu. Saya juga sempat apa ini emang namanya takdir atau jalan hidup yang harus saya terimain gitu. Karena ini sesuatu hal yang nggak pernah saya kejar dan nggak pernah saya harus jadi guru, harus jadi gini, nggak pernah deh dulu, nggak ada cita-cita itu sama sekali gitu. Cuman semuanya terjadi ya gitu aja gitu. Dan ketika jadi guru ini termasuk hal yang mudah gitu. Mudah dalam artian orang tuh pengen jadi guru ada tesnya, ada seleksinya, ngirimin CV, lamaran segala macam. Nah, gue tuh selalu dipanggil dari 2013 ngajar. Berarti bisa ngajar gak? Bisa ngajar. Udah berapa sekolah? Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kalau sekolah 7. Sisanya sanggar mungkin ya. Sanggar-sanggar kayak ngajar les gitar, vokal, ke rumah-rumah. Kalau sekolah udah sekolah yang ke-7 gitu. Terus gimana jadi guru? Jadi guru seneng sih. Kalau misalnya gini, kalau orang yang tahu perjalanan hidup Goran, saya sedikit, kayaknya jauh deh dari dunia ngajar. Iya makanya. Orangnya nih baik dalam perspektif. Kalau mau kita melihat baik, jahat. Kalau kita melihat perspektif dari perspektif jahat, kira-kira pantas nggak? Kalau dari cerita masa lalu nih, kita pernah belajar, kita kuliah, jadi guru. Kalau ngebuat kesitunya, kalau saya pribadi ya, sadar diri mungkin kayaknya nggak pantas dan nggak layak gitu. Asli, maksudnya kayak ngeliat masa lalu, perjalanan hidup, bahkan sampai sekarang gitu, kayak masih ngaco, masih belum bisa jadi contoh yang baik gitu buat yang lain. Sedangkan guru itu kan tanggung jawabnya berat banget ya, terutama moral dan adab. Kalau ilmu itu kan bisa kita kejar, bisa baca buku gitu. Cuma kan ada hal yang lebih tinggi daripada ilmu kalau menurut saya pribadi, yaitu adab. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Oke, itu selaras sama yang pernyataan Sultan Aulia ya, Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau cuma ilmu, iblis juga lebih pintar. Ilmu. Berarti yang ditekankan manusia ini lebih ke adab. Lalu jadi guru. Pas terjun jadi guru ini ada motif lain nggak, atau motif tertentu kayaknya gue nyaman deh ngajar, atau selama ini belum nyaman ngajar? Mungkin kalau misalkan kayak nyaman atau kita senangnya itu mungkin lebih ke perjalanan ya. Yang awalnya mungkin kayak bingung gitu karena nggak terbiasa jadi guru, masuk ke kelas ngomong biasa di atas panggung konser gitu, tiba-tiba depan siswa dipanggil Pak, dipanggil Ustadz gitu kan, jadi berarti guru ya sekarang ya gitu. Seiring berjalannya waktu ngajar, ngobrol deket sama murid segala macam, hingga akhirnya itu sih yang bikin gue nyaman gitu ya, seneng karena kita berbaur dengan banyak orang, ketemu orang baru, terus belum kayak yang curhat-curhat problematika segala macam. Gue jadi nambah, bahkan saya dapat banyak ilmu dan wawasan baru gitu dari generasi baru gitu ya, yang tadinya saya belum tahu malah jadi dikasih tahu sama mereka gitu. Contoh misalkan mereka kan up to date banget nih masalah media sosial, YouTube, TikTok dan lain-lain. Sedangkan generasi saya kan dulu zaman saya muda adanya cuma Facebook doang. Facebook, Friendster gitu ya. Terus apa Mseet. Apa tuh yang ada di DJ Camprog. Sekarang banyak yang bener-bener up to date dan gue belum meneliti lebih dalam gitu. Sementara murid-murid gue udah bener-bener terjun dan lebih tahu karena emang era mereka. Gitu, jadi gue bisa belajar juga ke mereka gitu. Berarti bagus ya, maksud anak-anak sekarang itu bagus. Nah, ketika perjalanan jadi guru, ngomong bicara jadi guru kan beberapa hari atau bulan boleh kita bahas ya. Yang viral kemarin tuh sedikit katanya viral, dia ini ngajar lalu main gitar di kelas. Itu kenapa tuh? Kalau untuk masalah viralnya gue nggak tahu kayak kenapa viral. Kenapa pengen tiba-tiba di kelas emang lagi pelajarannya kah atau gimana gitu? Kalau misalnya untuk pembelajarannya emang ada materi musiknya ya gitu segala macamnya. Cuman pada saat si video viral tersebut itu sama sekali
nggak di konsep dan nggak ada niat gitu. Jadi kayak anak-anak beres ngerjain tugas, ulangan gitu beres, masih ada waktu kosong nih. Iya. Daripada anak-anak pada ke kantin keluyuran, ngeganggu kelas sebelah, berisik di kelas, karena masih ada jam gua pribadi gitu. Udahlah kita nyanyi aja iseng. Kita rekam yuk buat arsip segala macam. Udah, itu pun direkam dengan ya kualitas audionya asal-asalan, busuk, video burem gitu ya. Udah tuh. Setelah itu sampai rumah saya edit, iseng upload ke TikTok, ke Instagram. Toto viral. Iya, saya sempat lihat kalau emang bukan sok kenal karakternya Kangkoran, orang nggak bakal kaget sih. Bahkan orang-orang aja denger, lu ngajar, bener lu ngajarin apa? Ini yang kadang-kadang orang nggak bisa pisahin tuh ranah pribadi dan ranah profesional, gitu kan? Kalau ngajar, apalagi usia muda lah, kita masih kena usia muda. Bolehlah kita hancur, tapi generasi bawah kita kan nggak boleh hancur. Kita tahu mana yang salah ketika itu, dan kita tahu apa yang harus kita lakuin ketika itu, gitu. Karena kalau kita lihat kadang kayaknya teman-teman banyak yang pada sukses ya. Iya. Kita dalam kacamata, gitu loh. Dalam kacamata. Benar. Oh, udah punya mobil, udah punya perusahaan segala macam. Nah, buat di pendidikan. Sektor apa sih kira-kira yang bisa, bukan kita kritisi ya, yang bisa kita diskusikan gitu buat anak-anak pelajar, khusus kayak SMP atau SMA, MTS atau Aliyah gitu. Kalau menurut saya pribadi, metode pembelajarannya yang harus dirubah. Jadi ngikutin kayak di era sekarang atau dibikin modern. Kita nggak bisa menggunakan metode pembelajaran zaman dulu. Kayak istilah guru selalu benar. Belajar hanya menggunakan buku paket, nggak boleh ada referensi lain. Kan sekarang belajar bisa searching di Google, di YouTube. Bahkan Google sama YouTube lebih pintar dari si guru gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, lu nyari apa aja ada ya. Iya. Tinggal gurunya mungkin guru-guru tua khususnya mungkinnya lebih terbuka dengan era sekarang. Gak hanya melulu belajar melalui buku paket. Kita bisa nih kayak nyuruh anak-anak kalian bikin video, upload di TikTok, bikin karya, upload di YouTube. Tentunya dengan hal-hal yang positif. Karena kalau kita nggak ikut-ikut ngeposting gitu ya, menurut saya pribadi, itu kan banyak konten negatif nih. Di TikTok, di Instagram, di YouTube. Itu kalau kita nggak ikut ngebantai dengan hal positif, nanti yang muncul karya negatif semua. Ya makanya saya sempat nekanin ke anak-anak kalau bisa ya uploadin TikTok, YouTube dan lain-lain dengan hal-hal yang positif. Makanya dengan karya dah. Kayak lu main musik, rekam, upload. Lu ngegambar, rekam, upload. Itu kan positif, apalagi buat anak muda. Daripada yang diupload tentang masalah seks, drug, alkohol, lagi mabok diupload, lagi check-in ke hotel diupload. Kan kayaknya aneh gitu. Zamanan gua bandel aja, gua nggak berani loh. Lagi dokumentasi gituan. Gak kepikiran kan? Dokumentasi lagi mabok nih foto lah. Jangan nanya gue dong sekarang. Sorry bang. Tapi emang kayaknya sekarang tuh buat lakuin hal salah tuh jadi go public bangga gitu ya. Di share. Itu kan sempat ada video, mohon maaf ya sekarang juga dari beberapa artis nih, public figure kita itu dia maaf ya main ke tempat itu terus upload. Nah kita ini sekarang handphone itu sudah kan dipegang sama anak-anak muda, bahkan anak SD, SMP, SMA tuh semua udah pada punya handphone. Berarti saya sepakat kalau dengan cara ayo kita keluarin karya-karya kita lah, karya-karya yang positif, ya akhirnya nimbun itu. Kalau nanti algoritmanya bakal ketutup mungkin ya. Ada walaupun ada dikit gitu hal-hal baik. Cuman kadang pertentangannya kan kayak dari guru-guru senior atau kayak yang cara ngajarnya masih dengan gaya-gaya lama. Ngapain sih belajar pakai Instagram, belajar kok pakai TikTok? Sangkanya kita main, padahal tujuannya nggak ke situ gitu. Berarti memang bisa nih buat jadi bahan diskusi lah. Bagi yang dengar, yang juga jadi guru atau yang anaknya juga disekolahkan di pesantren kan, berarti cara ngajar kita itu harus adaptif dong sama zaman. Harus banget ya, harus adaptif. Karena kalau kita nggak adaptif, kayaknya kita kuno. Saya nggak pernah gitu mendapati anak-anak yang memang dengan pola pikir yang termasuk akal. Wah, dulu zaman kita sekolah nggak pernah kepikiran pertanyaan itu, tapi kok dia. Nah, anak-anak yang gitu kan nggak bisa kita nganggap dia bandel. Karena mungkin otaknya jadi kreatif, butuh rangsangan gitu ya. Karena mereka ini dicekokin dan disuguhin sama si medsos.
mereka bisa tahu beberapa hal yang mereka belum saatnya, belum umurnya, mereka jadi bisa lihat, bisa mereka pelajari sendiri. Karena kan mereka masih polos ya, ini nggak tahu bener apa salah gitu, mereka ngikutin gitu. Karena medianya juga ya tuh sekarang setiap hari anak main HP gitu, gadget ya, informasi gampang banget diserap gitu. Berarti cara kita nih apa ya, kita nganggupnya kita kaum apa ya, bukan kaum ya, kita sebagai pengajar ya. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan sebagian besar pengajar lah terhadap anak-anak? Kalau menurut saya pribadi, ikut terjun ke dalam dunia siswa, dan ketika ada siswa yang salah itu dirangkul, jangan dipukul. Kalau menurut saya pribadi, misalkan ada anak nih senang nontonin video porno, ya dikasih tahu, kita terapin segala macam, karena si video porno itu sendiri tanpa kita sadari, misalkan kita scroll Instagram, kita scroll TikTok, kita nggak nyari video porno, tapi video itu muncul dengan sendirinya. Itu kan nggak bisa kita tahan. Video porno jangan muncul di beranda gua, tapi kok muncul gitu. Jadi lebih ke pendekatan, lebih ke ngerangkulnya mungkin lebih ekstra ya. Karena anak sekarang kreativitasnya kalau saya akuin lebih gila gitu. Kalau zaman dulu kan ketika dimarahin guru, sekali dimarahin langsung diam dan nurut. Kalau sekarang enggak, mereka ya ada bukan berontak atau ngelawan, cuman gimana ya, mengekspresikan diri mereka begitu beda gitu. Kita nggak pernah perasaan main judi online, tahu-tahu ada keluar ya kan, suka gitu nggak? Dewa petir. Kita lagi nonton YouTube, tiba-tiba kok ada Zeus. Udah kita nggak nyari gitu. Judi online, pinjol sekarang butuh dana cepat, apa sih tiba-tiba ada kayak gitu muncul. Iya benar-benar sih. Dan itu nggak bisa kita tahan, nggak bisa kita stop gitu. Berarti yang bisa kita beradaptasi bagaimana yang kesannya itu tadi di awal jadi negatif, dirubah jadi positif. Karena memang sepakat tuh sesuai dengan yang pernah kita pelajari lah. Data kita itu kan tiap hari itu yang ada di pikiran kita itu tergantung dari apa yang kita lihat, kita dengar. Nah anak-anak ini sebagian itu belum bisa memfilter mana yang baik, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi semuanya dianggap baik. Lah kalau yang kayak kemarin aja, mohon maaf ya, ada nenek-nenek yang mandi lumpur itu. Saya sempat iseng tuh nyari di YouTube kayak, ya Allah, kita setengah ngenes, nyari duit kok sampai kayak begitu. Gitu. Berarti yang urgent banget nih di bangsa kita, termasuk inilah anak-anak usia-usia pelajar yang sangat urgent. Apa kira-kira? Yang sangat urgent, yang penting dan yang harus diperhatikan gitu. Lebih ke pengawasan sih, tetap yang pertama tuh. Pengawasan dari? Sebenarnya khususnya yang pertama kan dari orang tua ya. Karena sebelum si anak ini masuk ke lingkungan sekolah, ketemu teman-temannya main, ketemu guru, mereka itu kan dididik sama keluarganya dulu. Ketika dari keluarganya benar, aman, mau lingkungan mereka penuh dengan alkohol, mabuk, seks bebas, itu mereka nggak akan terpengaruh. Jadi gue nggak sepakat tuh dengan orang tua yang nyalahin sekolahnya, nyalahin gurunya, anaknya dari sekolahin, di pesantren kok jadi nggak bener, jadi ngaco. Tadi dulu bos, kata gue. Sebelum si anak-anak ke sekolah, harusnya dididik di keluarganya kayak gimana dulu nih. Kalau orang tuanya aja kayak sibuk kerja, sibuk main HP dan nggak merhatiin anaknya, nggak peduli ya. Atau kayak nitipin anaknya ke pesantren, udah nih gue bayar, udah lunas. Jadi kayak anak gue biar bener. Kayaknya itu nggak bisa juga gitu. Iya sih. Jadi kadang suka dianggap lembaga pendidikan itu kayak laundry. Kayak penitipan anak lah. Penitipan anak. Ini penitipan anak, ini mah laundry. Jadi pakaian kotor, terima dia pengen bersihin gitu. Padahal tadi ada faktor dari orang dasar tua. Utamanya gitu, kan keluarga, lingkungan pertama yang kenal anak ya. Keluarga gitu. Keluarga. Terus kan aktif juga di band ya. Pernah nggak nemu fans dari Jens Roek atau penikmat Jens Roek atau inilah muhibin si koran pecinta gitu. Sekarang lebih parah hit. Fans apa? Murid gue suka nonton kalau gue manggung. Nah itu yang bayangin anak-anak SMP datang ke acara gigs. Jadi gue manggung segala macam, tiba-tiba beres manggung ada murid-murid gue nyamperin, Pak, anjir, lu ngapain balik kesini anjir? Gue balik ketahuan sama teman-teman aing, anjir bawa pasukan, murid-muridnya pada datang, gue nggak ngundang, datang sendiri anjir kata aing mereka. Nah itu gimana perasaan? Di satu sisi ya ada pride-nya juga lah, kebanggaan gitu. Jadi kayak pembuktian, ini si gurunya tuh emang sebagai guru seni, pembuktiannya dia manggung, dia beneran musisi loh. Pembuktian nyatanya ada gitu. Jadi bukan cuma sebatas kayak omong kosong, nyuruh gitar, nyuruh nyanyi, tapi dia nggak bisa apa-apa gitu misalkan. Nah cuma kalau untuk yang keduanya mungkin hal negatifnya mungkin kan lingkungan gigs gue kayak gitu ya. Ada yang ngerokok, ada yang mabok, jaket kulit, pakaiannya. Itu sih yang gue khawatirkan. Takutnya anak-anak belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah dan diikutin. Tapi suka kasih edukasi juga kasih kan setelah itu.
Iya ya, karena memang zaman yang kita udah nggak bisa larang. Kalau dari kutipan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau bilang didiklah anakmu sesuai zamannya, jangan sesuai zamanmu gitu. Berarti kan mengajarkan kita bisa beradaptasi di setiap zaman. Setuju. Nah buat pendidikan kita hari ini gitu, agak melenceng sedikit nih. Nggak masalah. Jadi guru ngerasa terkekang nggak? Banget. Kalau saya pribadi ya, karena ada ya mungkin karena basicnya saya di orang-orang seni ya, seniman, nggak bisa keaturan baku, terus kayak punya cara sudut pandang sendiri, ngajar sendiri, kayak misalnya ngegambar. Oke, saya tipikal yang di sekolah itu ketika ngegambar saya bawa ke taman tuh. Anak-anak. Itu seperti terjadi pro kontra. Kenapa ngegambar nggak di ruang sekolah atau kenapa nggak di kelas? Ya bosen lah. Kalau gue pribadi ya, kita harus nyari refresh gitu. Seniman itu kan harus kayak gitu ya. Maksudnya kayak ada ketika dia jenuh, ya kalau bahasa anak muda sekarang kayak healing lah. Nyari suasana tenang, damai. Makanya gue ajak ke taman, gue ajak keluar. Dan itu masih kayak generasi guru-guru tua nggak bisa nerima. Gitu. Iya sih, kayaknya nggak di mana tempat ya, kayak begitu. Tapi kayaknya apa yang dilakuin ya, biar memang seakan-akan itu antara guru baru dengan frame pemikiran yang baru, kita nggak bisa bilang yang lebih seger ya. Karena berarti kalau kita bilang lebih seger, yang ini udah basi gitu. Jangan lupa Pak, kita lagi hasil dari didikan mereka. Itu dia. Nah kira-kira ada jembatan apa ya yang harus diperlukan oleh pendidikan dalam lingkup kecil, satu instansi lah, sekolah, biar gap antara guru yang senior dan junior itu tetap padu. Nggak ada gap, biar padu. Biar nyatu lah ya. Kalau pengalaman saya pribadi selama ini belum pernah Pak, pasti selalu bertentangan. Jadi yang tua udah terbiasa dengan sistem kayak gitu, udah kayak gini aja, kenapa harus dirubah-rubah? Sedangkan yang baru, kenapa sih harus kayak gitu? Kan kayak gini bisa lebih kreatif segala macam dengan dunia era sekarang modern. Dan itu selalu berbenturan. Kayak yang tua masih ngerasa selalu benar, senioritas. Terus yang muda juga masih yang tua ngeyel atau gimana gitu. Ini belum nemu jalan tengah sih kalau saya pribadi. Belum nemu jalan tengahnya. Belum nemu. Itu juga sih yang ada di pikiran saya pribadi gitu. Karena memang anak-anak kalau diajak gini, misalkan pelajaran A diajak nonton, nonton terus. Makanya saya sih berpikiran, saya pribadi berpikiran gimana caranya kita sebagai guru itu bisa menjaga psikologis anak-anak. Kapan-kapan ada punishment, kapan harus ada reward, kapan-kapan harus ada ancaman, tapi kapan juga harus kita kasih kenikmatan di dalam cara ngajarnya dia. Nah kalau untuk aktivitas yang tadi ngeband sama ngajar. Kebentur apa gimana? Enggak sih, kalau misalnya jadi sekolah kan paling telat kayak abis asar lah ya. Sedangkan jadwal ngeband saya kan udah pasti beres maghrib, beres isya. Nggak mungkin jadi band kayak latihan bis zuhur, manggung bis zuhur. Pagi kayak anak-anak band gitu kan tipikal tidur pagi bangun sore ya, tipikal Batman. Tidur pagi bangun sore. Bangun maghrib gitu, tipikal. Jadi selama ini sih alhamdulillah aman-aman aja. Bahkan gue sering gitu kayak kemarin-kemarin tuh pulang ngajar gue ke Sukabumi nonton teman gue manggung, balik lagi. Bahkan gue sempat beberapa kali nginep di sekolah. Ke Jakarta naik kereta, pulangnya jam 1 atau setengah 2, tidur di sekolah, besoknya ngajar. Itu masih saya lakuin sampai hari ini gitu. Pulang sekolah ke Bandung kemarin. Kenapa tidur di sekolah? Karena kalau gua tidur di rumah pasti nggak akan bangun dan pasti kesiangan. Kalau di sekolah kan satpam nih ngebangunin, udah mau pagi bangun, ntar banyak guru, banyak kepala sekolah yang marahin, siap gitu. Sebenarnya saya pribadi sih paham jawaban itu, baru tahu aja. Artinya gini ya, kita ngelihat frame hidup orang itu nggak bisa template kan? Iya. Kita kira ini orang nggak urahkan banget dari sekolah. Ini loh cara kita biar kita nggak telat buat ngajar. Karena anak-anak kalau nggak ada guru, tahu sendiri kan, berisi keluar kamar mandi, banyak keluar kamar mandi, izin lah main ke toilet atau kemana main, mengganggu kelas sebelah. Bener sih, makanya kayak gitu harus nih ada kemampuan kita itu lebih kreatif sebagai yang dibatasi sebenarnya sebagai guru. Yang penting kan ketika jam ngajar itu orang ada ya ngajar dengan benar gitu, nggak kemana-mana. Patokannya itu aja sih kalau gua pribadi. Yang penting mah ketika gua ngajar ada. Mau pulang sekolah gua ngeband atau sebelumnya gua kemana segala macem, tapi jam nggak kosong. Gua sih megang prinsipnya ke situ ya. Mau aktivitas apapun di luar, tetap kita pengen ngajar mah tetap harus ada. Nih boleh buka ini nggak sedikit? Buka aib.
Kira gini, saya kalau nongkrong kadang-kadang Gue kira mau bahas skrip, jangan itu mah. anak-anak nongkrong. Ini kita kan di pesantren ya. Oke. Anak pesantren itu dia pengen banget ini loh, hidup bebas gitu. Ngerti. Cita-citanya pengen ke sekolah naik motor, Vespa Matic. Pengen pacaran. Di usia-usia itu kan. Yang memang rasa cinta tuh naluri alamiah fitrahnya manusia memang ada. Kesenangan terhadap apapun sih. Menurut Kang Goran, anak pesantren rugi nggak dia? Rugi nggak dia nggak hidup normal seperti yang anak-anak di luar yang di usia SMP, SMA dia itu sama orang tua bisa main keluar, bisa bebas gitu. Rugi atau enggak? Bebas aja jawabnya. Tergantung kalau menurut saya. Oke. Ruginya dalam hal positif atau negatif nih? Oke, bisa dijelasin? Kan ada positif dan negatifnya. Kalau positifnya kan di sisi lain mereka jadi lebih fokus ke agama ya, khususnya hal-hal kebaikan. Di saat yang lain pada nongkrong, pada main, mereka belajar ngaji, belajar hadis. Karena di era sekarang agama juga udah mulai terpudarkan kalau menurut saya pribadi. Anak-anak sekarang yang bisa ngaji, bahkan untuk hafal hadis Nabi, sifat-sifat Allahnya itu cuma sedikit. Oke. Itu kalau menurut saya positifnya, mereka bisa jadi fokus untuk ke ibadah keagamannya ya. Cuma kalau untuk negatifnya, anak-anak di pesantren ini, sepengalaman saya juga pernah ngajar di sekolah pesantren. Yang pertama mereka jadi gaptek. Mereka nggak tahu kehidupan luar tuh kayak gimana, salah benar, baik buruknya. Karena hidupnya udah aja lempeng lurus. Jadi sudut pandang dan referensi kehidupannya menurut saya cuma sedikit. Menurut saya kayak gitu sih. Berarti bisa jadi gimana cara pesantren untuk bisa memfasilitasi itu semua. Ya, alhamdulillah di sini kita bebaskan anak-anak buat lihat internet, tapi nggak pakai gadget ya. Ada jam satu sesi anak-anak disuruh browsing tentang apapun. Bahkan ada beberapa guru yang suruh browse tentang satu permasalahan pelajaran nanti dipresentasikan di kelas. Itu sih makanya memang banyaknya kan ini asalnya dunia pesantren tuh udah kayak ibadah ngaji, tapi ilmu dunianya nggak diambil. Menurut saya pribadi itu juga salah. Itu kan gimana pun juga kan harus beriringan sih kalau menurut saya. Lu nggak bisa kayak mentang-mentang gue mana pesantren berarti gue gaptek juga nggak apa-apa. Tapi nanti lu dibodohin sama orang anjir. Kasarnya kayak gitu. Iya. Iyalah kita kayak tadi ini gitu. Lu gimana nih duit kita sekarang? Udahlah kita jalan aja. Tetap dong ada sunatullah ini kita nyari gitu kan. Enggak sangkut paut gimana Allah. Ya itu pun juga betul. Tapi kan ada ikhtiarnya. Iya, Allah pun juga lihat ikhtiar. Lu nggak belajar matematika, lu belanja barang bisa dibohongin orang. Uang lu gede, enggak ada kembalian kok, uangnya pas. Karena kita nggak tahu ilmunya, kita ya udah deh, iya. Padahal kembaliannya masih banyak gitu. Duit 100.000, belanja berapa misalkan 17.000. Beli kerupuk deh 1.000 perak. Uangnya pas 100.000, udah nggak ada kembalian. Oh ya udah pulang. Anjir, ada si bodoh ya. Makanya harus penting beriringan menurut gua pribadi ini mah. Kan makanya kan kalimatnya gitu, siapa yang mau dunia raih dengan ilmu. Siapa yang mau akhirat raih dengan ilmu. Kalau mau raih keduanya ya pakai ilmu. Itu udah difasilitasin sama agama. Benar. Tapi makanya di kita ini masyarakat luas kita lah, mungkin sekarang udah mulai sedikit. Dulu zaman saya pesantren tuh dianggap itu orang pesantren itu kuno. Padahal yang orang luar nggak tahu, di pesantren kita tuh diajarin banyak hal. Dulu saya pernah pesantren, kita nggak ada media teknologi kayak sekarang. Wah, buka komputer itu juga dijadwal. Tapi kita difasilitasi koran. Jadi informasi. Iya, itu setiap hari. Itu saya ingat banget pas nonton Euro 2008 kayaknya. Itu saya nggak nonton, saya baca koran. Jadi habis zuhur tuh baca. Tapi dengan sendirinya kebiasaan baca itu jadi kebangun. Jadi senang baca ya, benar-benar. Makanya sekarang orang lah banyak bikin gini. Di luar aja, nanti anak gue gaptek, nanti anak gue nggak bisa gol, nggak di segala macam. Tapi bener juga plus minus. Ketika kita bebasin anak kita di luar, hancur. Nauzubillah, ya gitu kan. Terus kita pengen nyelamatin anak kita ke pesantren, tapi nggak kita urus juga anak kita ke pesantren, nggak kita jenguk, nggak kita tanya betah apa enggak, apa permasalahannya. Nggak kasih duit aja. Cuman ngasih duit aja. Kita nggak pernah ngasih solusi ke anak kita dari permasalahan kita. Nah ini juga menurut kita yang salah. Berarti edukasi terhadap orang tua, mendidik anak, edukasi terhadap guru, mendidik anak-anak itu mesti ada. Setuju. Nah ini terakhir ya. Suruh ajar maghrib lah.
Iya di Terakhir, ada pesan nggak buat generasi muda, pelajar terutama santri dan pelajar, dan juga para praktisi yang bergerak di dunia pendidikan, guru dan ustadz gitu, di pendidikan formal. Oke, kalau untuk para pelajar, santri ataupun yang nggak santri ya, kalau menurut gue ya, lu harus tetap terus belajar, karena namanya belajar mah, menurut gue sampai mati gue kayaknya harus deh. Iya. Nggak bisa kayak lu mentang-mentang udah jago satu bidang atau baru tahu ilmu sedikit doang, lu udah ngerasa oh paling hebat, paling jago gitu. Itu yang pertama. Tingkatin pembelajaran segala macamnya gitu. Jangan puas lah intinya. Jangan puas intinya. Terus kalau misalnya masalah bandel, saya pribadi masalah bandel untuk hal-hal beberapa hal saya nggak terlalu mempermasalahkan ya. Karena orang-orang bandel juga termasuk orang-orang yang bisa merubah dunia gitu. Karena definisi bandel itu sendiri kan apa coba? Definisinya. Kadang orang banyak yang bilang oh bandel. Ya coba definisi bandel itu apa gitu, kayak gimana gitu. Padahal kan termasuk orang-orang yang bisa merubah dunia, bahkan kemampuannya di atas rata-rata orang-orang bandel itu cerdas. Beda dengan umumnya gitu. Jadi tingkatin aja gitu. Terus untuk apa lagi tadi? Praktisi tenaga pendidik. Untuk tenaga pendidik tetap semangat ngajar dan jangan menyerah, apalagi untuk urusan gaji dan lain-lain ya. karena guru ini kan, kalau saya pribadi jujur emang dari dulu jatuhnya mungkin ini gila gitu ya. Cuman saya pribadi emang anggap guru ini hobi. Jadi bukan jadi acuan utama saya untuk mendapatkan uang ataupun nominal gitu. Karena hobi aja gitu. Mungkin kalau bukan gua nggak hobi, karena saya tipikalnya harus seneng dulu nih. Kalau gua nggak seneng nih bakal gua tinggalin pasti. Gua ngajar ini. Karena gua seneng makanya gua bertahan sampai 10 tahun. Karena gua ngerasa seneng dan nyaman gitu. Kalau untuk masalah nominal mah, saya selalu percaya rezeki mah udah ada yang ngatur gitu. Kita mah jalan aja ya. Hasil akhir mah ya gimana Allah aja dah. Mau kayak gimana hasil akhirnya, saya nggak peduli gitu. Saya cuma jalan aja ngasih yang terbaik gitu. Karena selama ini kendala tenaga pendidik ini kan salah satu utamanya faktor ekonomi ya. Masalah gaji atau apapun ya makanya lu jangan ngandelin duit dari situ. Kalau menurut gue pribadi gitu. Nabi aja kan nyuruhnya dagang gitu. Berniaga, bukan nyuruh jadi PNS. Bener kan? Pengangguran negeri sipil. Pegawai negeri skena. Parah. Ya baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you. Sami. Baik pemirsa, jangan lupa boleh follow Instagramnya Bang Koran, si Koran nanti ditulis di sini. Dan Instagram Pesantren Humaira, dan juga jangan lupa tonton, like, and subscribe terus channel ini biar kita bisa dapat motivasi terus teman-teman, motivasi untuk berdakwah dengan cara kita. Kita berikhtiar untuk beradaptasi bagaimana dakwah Islam itu bisa diterima di kalangan yang luas. Benar. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Awid dan saya Muhammad Koran. Si Koran. Terus tonton channel dari atau konten dari Pesantren by Humaira Media, Pesantren Humaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gara-gara lu Muhammad Tauhid, gue juga bawa Muhammad Koran. Muhammad. Itu dapat mati.